A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakalladzi la ilma lana illa ma anta kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli ni'matihi hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat kepada para pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan serta kepada para jamaah yang bisa hadir di tempat yang mulia ini. Puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan jasmani maupun rohani. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita berpikir, memutar kembali apakah amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama kita berada di bulan suci Ramadan. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Tidak sedikit dari teman kita, dari saudara-saudara kita yang belum bisa berkesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh sebab itu, marilah kita berpikir, marilah kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah, mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia diuji di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melebihi batas kemampuannya. Oleh sebab itu, janganlah kita berputus asa ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan derajat kita kelak. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui, setiap manusia di dunia ini akan yang namanya merasakan kematian. Oleh sebab itu, marilah bersama kita mempersiapkan apa yang kita bisa kita optimalkan, amalan-amalan kebaikan, bersalawat kepada Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaat beliau. Marilah kita bersama melakukan amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Perbanyaklah bekal, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka ketika suatu saat nanti, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak bekal kita, bekal iman, bekal amal soleh yang akan kita bawa kelak di hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki fase yang panjang ketika ia telah meninggal. Pertama, ketika ia telah meninggal, ia akan dimasukkan ke dalam liang lahat, yang mana di dalam liang lahat ini kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setiap hari kita akan ditanya tentang perbuatan kita di dunia.
kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian setelah yang namanya fase alam kubur, ada yang namanya fase sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Pada masa ini sangkakala ditiupkan sebanyak 3 kali. Kemudian hari kiamat pun tiba. Dunia akan hancur. Semua yang ada di sini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hari kebangkitan pun tiba. Semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah dilakukan ketika di dunia. Kemudian setelah padang mahsyar ada yang namanya fase syafaat. Disinilah kita akan diberikan ganjaran, akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad ketika kita sering bersalawat kepadanya, ketika kita sering memujinya. Maka dari itu janganlah kita pernah lupa untuk yang namanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak nanti kita diberikan syafaat beliau. Kemudian setelah fase syafaat ada yang namanya fase hisab. Di sini apa yang telah kita perbuat, amalan kebaikan, amalan keburukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan yang namanya dihitung amal kebaikan kita. Apakah kita memiliki banyak amal kebaikan ataukah kita lebih banyak melakukan amal keburukan. Kemudian setelah fase ini ada yang namanya fase di mana para nabi itu diberikan yang namanya suatu telaga. Para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu demi satu telaga. Di situ para umatnya akan dikumpulkan di dalam telaga tersebut. Di sana kita bisa melihat umat manakah yang paling banyak, umat manakah yang paling banyak mengikuti nabi-nabinya. Tentu saja Nabi Muhammad sebagai nabi yang memiliki umat paling banyak. Akan tetapi perlu kita tanyakan, apakah umatnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu manusia akan dihadapkan oleh namanya Shiratal Mustaqim, yang mana di sini jembatan yang terpanjang yang tidak pernah kita rasakan, jembatan yang sangat gelap gulita, yang sangat tipis, yang sangat tajam, yang katanya satu rambut itu dibagi menjadi 7. Betapa tipisnya jembatan tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk menyeberanginya? Bagaimana cara kita untuk melewatinya? Yaitu dengan cara perbanyak melakukan amal kebaikan di dunia. Kemudian setelah kita melewati yang namanya Shiratal Mustaqim, barulah kita akan ditentukan apakah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Oleh sebab itu, janganlah kita pernah lalai terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Ingatlah bahwasanya perjalanan manusia itu panjang. Perjalanan manusia itu masihlah sangat perlu diperjuangkan. Maka dari itu, janganlah kita pernah yang namanya bosan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan selagi kita masih bisa melakukannya. Yang mana dalam suatu pepatah mengatakan, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang masih bisa merasakan hidup di dunia, perbanyaklah melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena
kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.